saya akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Biarkan Berlalu Duka karya Menuk Prabaningrum. Wah, buka sama apa Pak D? Mas Suryo basa-basi menyapa Pak D Dullah yang baru saja selesai doa makan dengan khusyuk. Di hadapan Pak D Dullah ada sepiring nasi dingin sisa subuh tadi dengan lauk daun pepaya rebus dan sambal terasi mentah. Pak D Dullah menyantap dengan lahap, sedangkan Mas Suryo sudah berlalu tanpa menunggu jawaban atas pertanyaan basa-basinya tadi. Ia sedang buru-buru membeli kudapan setelah perutnya kenyang dengan kolak pisang dan ayam mentega buatan istrinya, Mbak Sumi. Walah Pak D, Budi nggak masak po? Kok cuma makan sambal terasi sama rebusan daun kates? Ucap Mbak Sumi setelah melihat menu Pak D Dullah sore ini. Kemarin sambal, hari ini sambal, yalah kebangetan, ucap Mbak Sumi dalam hati. Wah Mbak Sumi, rasanya jos gandos tak ada tandingannya, celetuk Pak D Dullah sambil menunjukkan dua jempolnya. Lalu ia kembali berkutat dengan santapannya. Cerita miring soal Pak D Dullah yang hanya selalu menyantap sambal terasi dan rebusan daun pepaya selama bulan Ramadan sebagai menu buka berembus di kalangan tetangga. Mbak Cung, Mbak Jamingun, Po Ati, dan ibu-ibu lainnya berlomba-lomba menawari Pak Dullah kudapan lesat yang mereka buat untuk keluarga saat berbuka. Namun Pak D Dullah selalu menolaknya dengan halus. Berkali-kali mendapat penolakan, akhirnya para ibu di sekitar rumah Pak D Dullah berhenti menawari makanan. Pak D Dullah selalu menikmati menu sederhana sambal terasi dan daun pepaya rebus yang selalu tersaji dengan penuh syukur. Pak D Dullah pun tak pernah mengganti menu masakannya dikarenakan daun pepaya, cabai, dan rampai sangat mudah ia dapatkan di kebun belakang. Lebaran ini Nuni pulang Bude? Tanya Mbak Sumi kepada Budi Dullah yang sedang sibuk memutih daun pepaya. Belum tentu bisa pulang. Lagi pula belum ada kabar beberapa bulan ini, Mbak. Ada wajah khawatir yang bisa ditangkap dari raut muka Budi Dullah. Nuni adalah satu-satunya anak Pak D dan Budi Dullah. Nuni memutuskan menjadi TKW di Hong Kong sebagai babysitter. Setahun pertama, Nuni masih rutin mengirim uang untuk orang tuanya sehingga Pak D dan Budi bisa membeli tanah sepetak di belakang rumahnya yang kini ditanami pohon pepaya, singkong, pisang, dan beberapa tanaman sayur lainnya. Dari situlah Pak D dan Budi Dullah bisa memenuhi kebutuhan pangannya, selain juga mendapat bantuan beras dari kelurahan yang diperuntukkan bagi orang miskin. Pandangan sang majikan lelaki mendadak berubah saat sang nyonya pamit untuk berangkat kerja. Ia memandangku dengan penuh nafsu, sedangkan aku bergidik membayangkan hal buruk bakal terjadi. Mak, Bapak, doakan anakmu ini, ucapku dalam hati. Mendadak air mata mengalir, merindukan dekapan hangat emak dan celutukan lucu Bapak. Berkali-kali aku mencuri lihat apa yang majikanku lakukan. Aku tetap awas, tak pernah silap barang sekejap. Namun sepertinya sore itu aku lengah. Lelaki yang kusebut majikan itu mengempaskan tubuhku di atas sofa ruang keluarga, melucuti semua pakaianku dengan biadab. Perlawananku tak berarti apa-apa. Lelaki berperawakan besar itu memiliki tenaga yang kuat. Namun aku masih bisa berlari. Dapur, ya dapur. Aku teringat pisau. Itu menjadi jalan satu-satunya bagiku untuk membela diri. Belum sempat aku meraih pisau, tangan kuat lelaki itu menjambak rambutku. Kembali aku tidak bisa melawan. Di dapur ini, kesucianku terenggut tanpa hormat.
Bendera kuning terpasang di gang. Sebuah tenda terpasang di depan rumah Pak Ade dan Bude Dula. Uni meninggal, ucap Pak Ade, diperkuat dengan berita duka yang baru disiarkan di masjid. Para tetangga berbondong-bondong melayat dan menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Nuni yang menjadi tulang punggung keluarga harus mengakhiri hidupnya karena pelecehan yang dilakukan oleh majikannya. Pak Ade dan Bude Dula tak menyangka kematian putrinya senaas ini. Mereka pun tak menyangka harus kehilangan putri satu-satunya yang selalu mereka bukankah hidup harus terus berjalan? Tak perlu tertangis begitu. Suka, duka, tangis dan tawa sudah digariskan oleh Sang Kuasa. Kita perlu tawakal ikhlas, campur pula dengan duka yang hangat. Setelah cucu adik kepergian, seperti yang disampaikan bahwa waktu akan terus berjalan, Pak Ade dan Bude tetap menjalankan aktivitas seperti biasa. Namun, sementara tak ada cahaya menuju, layaknya harapan hilang setelah duka. Lebaran yang mereka nantikan untuk berkumpul hanya menyisakan duka. Raga sudah terpisah oleh kematian. Harapan untuk bahagia sudah meredup tanpa sinar. Perlahan Pak Ade dan Bude Dula kembali menatap hati dan benar-benar mengikhlaskan kepergian. Nuni sudah pergi, tetapi segala kenangan tentang putri yang tak pernah dihapus oleh waktu. Nuni tetap akan menjadi putri kesayangan mereka, walau apapun yang terjadi.